Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan tentang mina ini sangat jelas. Kalau dirham yang diberikan atau perumpamaan yang lain itu sepertinya masih ditafsirkan berbagai macam, entah itu talenta, seperti talenta yang juga diungkapkan sebagai pemberian yang diberikan Tuhan kepada manusia. Namun perumpamaan mina ini sangat jelas bahwa Tuhan itu, calon raja ini memberikan mina kepada hamba-hambanya, yaitu untuk berdagang. Jelas ini bahwa ini dunia perdagangan. Maka orang dagang itu bagaimanapun dengan kreasinya, dengan inisiatifnya, dengan usahanya, menjadikan hidup itu suatu perjuangan. Namun demikian saya masih bertanya, mungkin nggak tahu di antara Anda apakah bertanya juga. 10 mina diberikan kepada 10 hamba, yang laporan 3 orang, terus yang 7 kemana? Itu yang menjadi pertanyaan saya, yang 7 kemana? Apakah lari? Apakah tidak balik lagi? Nanti direnungkan lagi di rumah, yang 7 kemana? Saya hanya memberikan patokannya adalah mungkin yang 7 orang itu adalah saya. Silahkan merenungkan di rumah supaya renungannya kok ceritanya 10 orang, 10 hamba, kok yang laporan cuma 3. Artinya yang 7 itu apakah kita pernah laporan kepada Tuhan atau cuek-cuek aja? Ini yang pertama. Yang kedua, dari bacaan-bacaan hari ini kita mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa dalam bacaan pertama dalam kitab Wahyu mau menjelaskan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kekuasaan Allah itu melebihi segala-galanya. Dan semuanya itu adalah ada di tangan Allah, dia ada di takhta Allah. Dari semuanya itu dapat kita petik 3 hal yang perlu kita renungkan. Pertama, bahwa hidup kita itu adalah perlu disyukuri, harus disyukuri sebagai anugerah. Kita diberi hidup, kita diberi kemampuan untuk mengembangkannya, dan semuanya itu tetap harus kita jalankan, dan dengan menjalankan tugas hidup itu kita semua sungguh akan dikumpulkan di dalam keluarga Allah. Yang kedua, pepatah mengatakan bahwa hidup itu sekedar mampir minum. Wong urip itu mau mampir ngombe, artinya sementara. Tidak semuanya kita dapat menguasai hidup kita, tetapi harus dijalankan. Bahwa hidup kita tidak pernah abadi selama kita hidup di dunia ini. Tetapi segala sesuatu hanyalah sementara. Hidup dunia bukan hal yang pokok menjadi kita memiliki segala-galanya, melainkan semuanya itu tetap akan harus ditinggalkan. Dan yang ketiga adalah apa yang kita miliki di dunia ini hanya titipan.
yang harus dikembangkan, yang harus dikelola. Maka banyak orang mengatakan dalam pepatah, kalau dalam keluarga itu anak-anak ini adalah titipan Tuhan. Semuanya dipercayakan kepada orang tua bagaimana mengurus, bagaimana mempersiapkan anak untuk hari depan. Nah, 3 hal ini bahwa hidup itu harus disyukuri karena kita boleh menerima sebagai anugerah dari Tuhan. Hidup itu hanya sementara dan apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah hanya titipan yang juga harus dikelola. Maka dari 3 hal ini kita diajak bersama-sama untuk mengikuti Tuhan yang menjadi Raja. Semuanya itu dititipkan oleh Yesus kepada kita agar dikembangkan, agar dihidupi dan disyukuri. Maka kita boleh mengikuti Yesus dengan mengungkapkan dan memuji Tuhan, kudus, 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 dan bersama Yesus kita pergi ke Yerusalem abadi.